Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya adalah guru mapel pendidikan agama Islam SDN 10. Saya mahasiswa dari LPTK UIN Syarif Hidayat Tua Jakarta. Izinkan saya menampilkan video uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025-3 akan menampilkan dalam pelajaran kelas 6 bab 2 Allah Maha Segalanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa. Silakan Mas untuk ditunjuk. Iya. Iya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak komunikasikan terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk nanti diinformasikan. Yang masuk bilang hadir dan angkat tangannya. Abduzar dan Ahmad. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, iya. Sip, oke, mantap. Anak-anak, kita semuanya sebelum melaksanakan pembelajaran kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk arisan depan izin tentunya semuanya diminta untuk berdiri. Pembelajaran kita minggu lalu tentang Al-Quran dan belajar Al-Quran dan hadis. Ya, pembelajaran yang lalu kita belajar tentang Al-Quran dan hadis, yaitu surat apa? Al-Quran, dan tentang hadisnya Nabi Muhammad SAW, tangan di atas, tangan di bawah. Siapa yang hafal makna dari ayat kedua? Sudah tahu? Alesa, kedua artinya apa? Waktu pagi. Ya. Kedua adalah waktu pagi. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Kita masuk kepada bab 2. Ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang Allah Maha Segalanya. Yang pertama, ya, agar kalian siswa dan siswi menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, ya, agar kalian bisa menjelaskan arti daripada Asmaul Husna, Al-Ghafur, Al-Afu,
berkarya dengan menggunakan Asmaul Husna. Dengan cara apa? Berupa menulis Asmaul Husna dengan seni kaligrafi. Sering kita buat ya kaligrafi dengan nama Asmaul Husna. Nah, itu fungsi dan tujuan yang kedua. Yang ketiga, agar kalian bisa melafalkan Asmaul Husna Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad dengan baik dan benar. Ya. Jadi Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Somad bisa kali. Nah, anak-anak, ya diterangkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan dosa yang ada pada para hambanya, niscaya itu manusia yang selaku hambanya tidak akan berani mengangkat wajahnya atau menyombongkan wajahnya, ya. Meskipun itu di depan semut, karena saking besarnya dosa yang kita lakukan. Karena manusia adalah sejatinya tempatnya salah dan hilaf. Nah, kita nggak akan berani tuh untuk menampakkan atau mengangkat muka kita, wajah kita, meskipun di depan semut yang ke orang tua kesal di rumah dengan tingkah laku kita, ya, karena tidak mengindahkan apa yang kita lakukan. Nah, pada bab ini kita ya pada buku kedua ini kita akan mempelajari tentang Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Siapa yang tahu artinya Al-Ghafar? Menutup. Al-Ghafar itu artinya menutupi. Yang tahu Al-Afu siapa? Saya apa artinya? Menghapuskan. Yang ketiga Al-Wahid. Siapa yang tahu? Maha Tunggal atau Esa. Yang keempat As-Somad. Siapa yang tahu? Tempat Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Ghafar. Nah, ini dia. Al-Ghafar artinya adalah Maha menutup. Ya. Allah SWT Maha menutupi dosa-dosa hambanya dengan keindahan. Jadi yang kita lakukan ini dosa yang kita perbuat ditutupi oleh Allah. Ya, dengan sesuatu yang indah yang tanpa kita sadari. Ya, menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Kalau ini dosa kita, ya, dengan sesuatu yang indah, dan kita sendiri terkadang tidak tahu. Allah pun sama, menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Allah menyembunyikan keburukan kita. Agar apa? Agar hambanya itu mau datang kepada Allah dengan cara beristighfar melalui sholatnya, setelah sholat melalui zikirnya, ya, dengan memperbanyak memohon memohon untuk minta diikuti karena Allah yang Maha menutupi. Sifatnya Al-Ghafar artinya Maha menutup, atau kita sering kenal yaitu dengan Maha Pengampun. Nah, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Al-Ghafar ini ada terkandung di dalam hadis Nabi Muhammad, yang artinya siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Artinya siapa yang mengampuni, yang memberikan maaf
kepada seseorang untuk menutupi aib temannya sesama muslim, ya, niscaya Allah akan menutupi aib kita baik di dunia maupun di mana? Di akhirat. Ya. Jadi yang kita lakukan itu, ya, keburukan, ya, kalau kita tutupi keburukan orang lain, maka keburukan kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lakukan kesalahan, ya, kalau kita ditutupi oleh orang lain, maka kita pun harus menutupi aib orang lain. Jangan kita sudah ditutupi aib kita oleh orang lain, malah aib orang lain kita buka, kita sebar, ya, itu dilarang. Kemudian, ya, cara mengatasinya, nah kita, ya, al-afu ada juga terkandung di dalam Al-Quran, surat Al-Nisa ayat 149. Ya, Bapak bacakan artinya. Jika kamu menampakkan atau menyembunyikan suatu kebaikan atau memaafkan suatu kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Kita melakukan kesalahan sebanyak apapun, tapi maafnya Allah jauh lebih besar. Dan kita lakukan perbuatan setiap hari dari pagi itu sampai kita menjelang tidur, itu banyak dosa yang kita lakukan. Nah, dari satu hari itu kita lakukan dosa banyak, ternyata maaf dan ampunannya Allah lebih besar lagi. Jadi jangan segan-segan untuk selalu meminta maaf. Jangan segan-segan untuk beristighfar setiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak. Nah, tadi semuanya, ya, merangkum dalam penjelasan bab 2 mengenal asmaul husna, yaitu sekalian, ya, sekarang coba untuk membuat Asmaul Husna dengan seni kaligrafi, ya, al-Ghaffar, dengan seni kaligrafi al-Ghaffar di buku kalian. Karena silakan buka bukunya. Boleh dengan dua alat tulis, boleh. Seperti yang biasa kita lakukan, boleh. Lihat, yang di atas aja, ya, halaman berapa ini? 35, yang paling atas. Ya, ya, ditulis. Ya.
bukunya? Halaman 35 yang paling atas. Boleh nulis, boleh. Bapak akan ngecek dia boleh. Pakai seni melukis ya, pakai seni kaligrafi. Ya, waktu kalian 10 menit ya untuk membuat seni kaligrafi. Sebelum nanti kita masuk kepada soal pertanyaan. Sudah? Oke. Yuk. Kalau sudah selesai membuatnya, kita akan membuat kelompok. Ya. Kita akan bikin tugas kelompok. Ya, oke, selesai tugasnya. Sekarang lihat ke depan. Kita akan bikin tugas kelompok. Ya. Untuk nanti kalian mengumpulkan tentang asmaul husna yang tadi kita pelajari. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. A2 per bambu aja. Nanti akan kalian diskusikan tentang materi yang tadi kita pelajari. Ya, al-Roba, al-Afu, al-Wahid, dan as-Somad. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk ya nanti kalian paparkan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Silakan. Waktunya 5 menit. Ya. Ya, depan. Yang lain simak. Apa kesimpulan yang kami kalian? Ya. Suaranya kencang ya. Suaranya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kamu menentukan hasil yang kita akan melakukan. Al-Quran yang kita Allah Maha Pengasih dengan cara diusahakan. Salam. Al-Wahid. Al-Wahid artinya Allah Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan dari satu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada yang lain selain Allah. As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha Berjanji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk mereka berdua. Nah, sekarang kalian coba buat kartu tentang Asmaul Husna. Ya. Misalnya
titik satu Al-Ghafar, kemudian Al-Afu, dan Al-Wahid serta As-Somad. Di titik satu Al-Ghafar yang maha penghapus. Nanti kalian tulis di belakangnya ya, untuk apa yang kalian lakukan kesalahan, kalian mengakui di situ untuk minta maaf kepada Allah. Ya, untuk minta ampunan, ya kita buat kartu. Aksi nyata kita. Baik, kita lihat ya. Ya, kapan semuanya kalian? Kita akan refleksi tentang yang tadi kita pelajari. Arti daripada Al-Ghafar adalah ini mana? Di sini ada Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Esa, dan Maha Menghubungkan. Al-Ghafar, Maha Pengampun. Coba kita lihat betul atau salah. Benar. Apa arti dari Al-Afu? Di sini adanya pengampun, pemaaf, Maha Esa, dan dibutuhkan. Maaf. Kita lihat betul atau salah. Selanjutnya Al-Wahid, apa artinya? Maha Esa. Kita lihat. Oh, benar semuanya nih. Yang keempat, As-Somad, yang maha dibutuhkan. Kita lihat lagi betul atau salah. Oh, benar. Selanjutnya, makna Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak pernah memaafkan, selalu memaafkan kesalahan lain, menerima dendam atau membalas dendam. Lalu kita lihat apakah benar. Ya. Jadi Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari adalah memaafkan kesalahan orang. Sikap yang mencerminkan sifat As-Somad adalah bergantung pada manusia, hanya pada Allah, dan mengenai siapa, sombong kepada Allah, bergantung hanya pada Allah. Coba kita lihat, betul atau salah? Benar. Al-Wahid mengajarkan kita untuk menyebutkan Allah, menghargai keesaan Allah, menyembah Tuhan, dan percaya pada Allah. Menghargai keesaan Allah. Benar. Perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu adalah Al-Ghafar mengampuni, Al-Afu menghapus, kecuali sama saja Al-Afu mengampuni. Tidak ada perbedaan. Al-Ghafar mengampuni. Contoh penerapan sifat Al-Afu dan Al-Ghafar adalah memaafkan tanpa bertanda. Mengapa kita harus mengenali Asmaul Husna? Untuk mendekatkan diri kepada Oke, hasilnya sempurna. Betul semua. Nah, oke. Baik anak-anak, sebelum kita selesaikan
kesimpulan refleksi tentang mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Al-Ghafar tadi kita ketahui bersama yaitu menutupi. Ya. Kapan ketika seseorang itu melakukan kesalahan atau kapan ketika orang meminta ampun atau mau ditutupi dosanya saat berbuat kesalahan. Ya. Jadi semua yang tadi dibahas, ya, dari Al-Ghafar maha menutupi, Al-Afu maha menghapus, Al-Wahid yang maha esa, dan As-Samad tempat kita bergantung, ya, Allah maha tempat bergantung, makhluknya, ya, itu semua adalah sifat-sifat atau nama-nama Allah yang baik. Ya, kita harus meneladani dari nama-nama Allah yang baik. Ya, tidak boleh terlalu dendam, mudah untuk memaafkan, ya, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, memaafkan itu dengan agar apa? Agar tidak menyimpan dan ya, menyimpan dendam. Ya, nah, maka dari itu, ya, kita harus selalu beribadah, berdoa hanya kepada Allah, mohon meminta hanya kepada Allah. Kapan? Ya, kita apa? Memohon ampun kepada Allah pada saat melakukan kesalahan di mana di waktu kita sholat, memohon ampun. Ya. Terus meminta sesuatu itu hanya pada siapa kita meminta? Boleh ukuran? Ya, boleh. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Itulah tadi pembelajaran yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan, ya, apa yang kita pelajari hari ini, ya, bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang satu, pemaaf, kedua, pengampun. Kita bisa melakukan apapun sendiri, ya. Kemudian kita juga, ya, tidak boleh bergantung kepada manusia, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tempat kita bergantung. Jadi jangan apa-apa kita bergantung sama manusia. Ya, karena yang kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah tempat kita bergantung, ya. Oke. Kartu untuk tadi sudah jadi. Ya. Coba mana yang tadi? Ini. Nah, kartu ini nanti bisa kita taruh di mading kita, ya, kita taruh di mading, ya, agar apa yang kita lakukan kita ingat kembali. Oh, saya pernah menulis sesuatu di mading. Kita melakukan kesalahan, dulu minta maaf. Kita melakukan dosa, dulu mohon ampun. Oke, bisa dipahami? Oke. Ya, untuk berikutnya kita ketemu di depan. Ya, kita dipimpin untuk melakukan
Iya. Ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kelas untuk mungkin dan lain. Siap. Siap. Teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya pembelajaran kita hari ini. Semangat!